Halo, jumpa lagi dengan saya Cika di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Apa kabarnya Anda semua? Senang rasanya saya bisa menjumpai dan juga menyapa Anda semua hari ini. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu menyaksikan tayangan kami ini. Saya mengucapkan selamat bergabung. Serta untuk semua rekan-rekan Gracia Community Purwokerto dan Jakarta, serta The City Like, salam kompak selalu. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2022. Indonesia mengenang perjuangan para pahlawan kita yang begitu gigihnya tanpa mengenal lelah, takut bahkan tanpa pamrih dalam mempertahankan kemerdekaan. Semoga di Hari Pahlawan ini makin memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia dengan dilandasi semangat dan nilai kepahlawanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari tingkatkan rasa kecintaan serta kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Semua ini bisa dimulai dari diri kita masing-masing dengan lakukan apa yang terbaik yang kita bisa dan kita punya untuk kemajuan negara ini dan terus berdoa untuk Indonesia yang kita cintai. Teman-teman, ditinggal orang yang kita kasih itu sangat berat rasanya. Bahkan di sisi lain ada rasa tidak terima dan juga tidak percaya mengapa bisa dan mengapa orang yang kita kasih harus mendahului kita. Dan saat ini terjadi serta kita alami sendiri memang jauh dari apa yang kita pikirkan saat kita lihat orang yang sedang kehilangan orang yang dikasihi. Ternyata jauh perasaan itu, kita kelihatan kuat, tapi hati kita sebenarnya hancur dan rapuh. Saat orang yang kita kasihi, Tuhan panggil mendahului kita. Tapi saat kita hancur, percayalah, Tuhan ada dan Tuhan dekat dengan hati yang hancur. Apakah saat ini Anda sedang hancur hati? Sebentar, Pastor Daniel Indrajaya dari Perth akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hati hancur berbahagia. Apa dan bagaimana? Mari kita saksikan bersama. Namun sebelumnya, rekan saya, Yosi, Dwi, dan Agnes bersama GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di channel ini. God bless you. Tuhan penolong setiap hidup kami. Kau Tuhan
kami dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Mari panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Lebih lagi, mari panggil namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Mari angkat tangan kita. Kita mau panggil namanya Yesus. Yesus. Yes Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya kasihi. Apa kabar semuanya? Senang sekali setelah 3 tahun lebih saya tidak mengunjungi Purwokerto. Kali ini bisa diberi kesempatan untuk hadir di tengah Bapak Ibu Saudara-saudara pada sore hari ini. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ada di tempat ini secara kebetulan. Meskipun ini sudah menjadi satu rutinitas mungkin bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kenyataan bahwa saudara ada di sini, itu menunjukkan bahwa Roh Tuhanlah yang memimpin saudara untuk hadir di tempat ini. Dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara semua pada sore hari ini. Ada kata-kata khusus yang Tuhan ingin berikan kepada setiap pribadi di tempat ini. Saya rasa banyak dari saudara-saudara akan setuju sama saya kalau saya mengatakan bahwa hidup ini tidak mudah. Benar saudara-saudara? Bahkan saya berani katakan bahwa hidup ini sulit. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, dunia kita ini adalah dunia yang rusak, saudara-saudara. Dunia kita bukanlah dunia yang sempurna. Segala sesuatu, apapun itu di dunia ini, semuanya sudah dirusak oleh dosa. Politik tidak sempurna, cuaca tidak sempurna, hubungan kita tidak sempurna, hubungan suami istri tidak sempurna. Kita yang menikah kita tahu. Hubungan orang tua dan anak
juga tidak selalu sempurna, saudara-saudara. Bahkan saya katakan seringkali breakdown juga. Tubuh kita tidak sempurna. Banyak orang di seluruh dunia malnutrisi, mau gemuk susah karena kekurangan makanan. Tapi lebih banyak lagi orang di dunia mau kurus susah, ya. Mau sehat itu susah, saudara-saudara. Kalau mau sakit itu gampang sekali. Corona menyerang gampang sekali sakit, gampang sekali mati, saudara-saudara. Tapi untuk sehat, untuk umur panjang itu sulit sekali. Sehingga dalam hidup ini kita dihadapi dengan banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali kegagalan, banyak sekali kekecewaan, saudara-saudara. Banyak hal-hal yang terjadi di dunia kita ini sebenarnya tidak adil, sebenarnya nggak fair. Kadang-kadang saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kok bisa Tuhan ya? Ada orang lahir di keluarga kaya, ada orang lahir di keluarga miskin, banyak orang yang meskipun sudah bekerja keras, tapi tidak kunjung berhasil dalam hidupnya. Ada juga yang bermalas-malasan, tapi mereka berhasil-berhasil saja, saudara-saudara. Ada yang menjaga kesehatan dengan baik, tapi sakit-sakitan terus. Ada juga yang hidupnya agak santai tapi tidak terlalu sakit penyakit, saudara-saudara. Sehingga kita bingung dan membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ya dunia ini nggak adil, dunia ini nggak fair. Mungkin di kantor saudara dilewatkan untuk promosi, sedangkan teman saudara yang bisanya cuma hahaha tapi dia mendapatkan promosi. Saudara-saudara, inilah hal-hal yang seringkali membuat hidup kita ini menjadi sangat sulit, kita menjadi kecewa, kita bahkan bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh peduli terhadap kita. Seorang pemazmur yang bernama Musa pernah menuliskan seperti ini di Mazmur pasal yang ke-90. Dia berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ini rata-rata kehidupan manusia, saudara-saudara. Ya, mungkin kalau saudara diberi ekstra, saudara bisa 90, bisa 100, tapi rata-rata 70-80 tahun, Musa ini benar. Inilah rata-rata hidup manusia. Dan perhatikan apa yang dia katakan. Kebanggaannya, kita pikir kebanggaan manusia itu adalah pencapaian-pencapaiannya, benar gak saudara-saudara ya? Keberhasilan-keberhasilannya. Tapi ini Musa yang sudah membebaskan umat Israel dari cengkraman superpower, yaitu Mesir pada saat itu dari Firaun. Dia sudah berhasil, dia sudah mengalami banyak hal yang baik. Tapi dia berkata kebanggaan manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita saudara-saudara, memang kita harus akui. Saya tidak tahu pengalaman hidup saudara, tapi kesukaran dan penderitaan seringkali itu menandai kehidupan kita. Saya nggak tahu saudara sore hari ini hadir di gereja atau saudara-saudara yang menonton online, apakah pergumulan saudara? Mungkin saat ini hidupmu sedang baik, mungkin hidupmu saat ini sedang lancar, dan saya bersyukur untuk hal itu. Tapi saya katakan kepada saudara, itu tidak akan terjadi selamanya, saudara-saudara. Karena dalam hidup, di dalam dunia yang berdosa ini, dunia ini bukanlah dunia yang diinginkan Tuhan seperti mula-mulanya. Ya, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu tidak ada yang namanya ketidakadilan, tidak ada yang namanya sakit penyakit, nggak ada yang namanya nggak fair, semua baik. Sehingga kita diajarkan berdoa oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena di surga itu semuanya baik-baik saudara-saudara. Tapi di dunia ini semuanya kacau balau. Semuanya ditandai dengan kesukaran dan penderitaan. Sehingga saudara-saudara mungkin dari pengalaman hidup saudara dan mungkin sore hari ini saudara masuk ke gereja, saudara sedang bergumul, berat. Saudara bingung saudara masih bisa masuk ke gereja. Engkau sedang bergumul berat, memiliki permasalahan. Mungkin di bidang finansial, mungkin di bidang hubungan suami istri atau orang tua anak. Mungkin saudara sedang bergumul dengan kesehatan. Mungkin saudara sedang bergumul dengan iman saudara. Saudara-saudara, inilah kenyataan hidup di dalam dunia yang berdosa. Dunia yang ditandai dengan kesedihan,
dunia yang ditandai dengan kegagalan dan kepatah hatian dan lain sebagainya. Tahun ini adalah tahun yang sangat sulit bagi saya secara pribadi, saudara-saudara. Ya, tanggal 4 September di Australia kita merayakan Father's Day atau Hari Bapa. Itu jatuhnya selalu pada hari Minggu pertama di bulan September. Jadi di gereja kita biasanya mengadakan acara khusus untuk merayakan para bapak dan berdoa bagi mereka. Jadi itu hari yang besar bagi kami sebagai gereja. Kami sekeluarga tentunya datang, orang tua saya juga datang, dan malam harinya saya undang papa mama untuk datang ke rumah dan makan malam bersama-sama. Simple aja saudara-saudara, tapi kita berkumpul itu yang penting. Dan papa mama saya datang, tinggal sampai kira-kira jam 9 malam, setelah itu mereka pulang. Keesokan paginya, papa saya seperti biasa, dia tubuhnya sehat sekali, dia treadmill, dia menjaga makanan, selalu kontrol, periksa darah, periksa segala sesuatu. Pokoknya badannya itu kuat saudara-saudara. Dia bisa lari lebih jauh dari saya, mengangkat lebih berat, dia berjalan lebih jauh. Pokoknya kalahlah kondisi saya dibanding dia. Keesokan harinya tanggal 5 September setelah Hari Bapa, seperti biasa jam 6 pagi dia bangun, pakai sepatu olahraga, lalu mulai berjalan di treadmill. Biasanya dia berjalan sekitar 20 menit di treadmill. Pagi hari itu dia berjalan 10 menit, dia merasa jantungnya tidak enak saudara-saudara. Lalu dia sempat matikan treadmill, lalu duduk di kursi, di sebelah treadmill itu ada sofa, dia duduk di sofa. Kemudian mama saya bangun jam 7, mendapatkan papa saya sudah tidak bernafas lagi. Dia telepon saya, segera saya datang, saya berikan pertolongan pertama, CPR, sampai ambulans paramedik datang. 2 ambulans datang mencoba segala sesuatu, saudara, disuntik adrenalin, dimasukkan pipa ke dalam mulutnya. Setengah jam mereka mencoba untuk memberikan nafas lagi kepada papa saya. Tapi Tuhan berencana lain dan papa saya hari itu secara tiba-tiba kembali ke rumah Bapak. Sampai hari ini saudara-saudara saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan memanggil papa saya begitu cepat? Orang bilang dia berumur 82 tahun, orang bilang udah cukup lah 82 tahun udah enak hidupnya udah banyak. Tapi saudara-saudara kalau saudara memiliki hubungan itu tidak akan pernah cukup. 100 tahun pun tidak cukup saudara-saudara. Papa saya itu saya orang Kristen pertama di keluarga. Papa saya ingat waktu saya kecil itu pemarah sekali. Wah, saya ingat suatu hari saya pulang rumah ya. Itu telat saudara-saudara ya. Anak-anak kecil umur 15 tahun nakal main sampai jam 12 malam. Pulang rumah itu muka saya dilemparin nasi saudara-saudara ya. Saking marahnya dia kenapa saya pulang telat tidak bilang-bilang. Karena dia takut dengan keselamatan saya. Tapi perlahan-lahan saya pertama jadi Kristen di keluarga, setelah itu papa, mama, adik saya, kakak saya semua mengikuti Yesus. Dan sejak dia mengikuti Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Dia sangat cinta Tuhan, saudara-saudara. Dia sangat cinta gereja. Apapun dia kerjakan demi Tuhan, demi gereja. Setiap hari Minggu, ini saya mau membanggakan papa saya sebentar, boleh ya? Setiap hari Minggu jam 7 pagi, tidak pernah tidak saudara-saudara. Ini saya bukan exaggeration membesar-besarkan, tapi ini benar-benar terjadi. Setiap hari Minggu jam 7 pagi dia selalu siap menunggu saya pergi ke gereja. Kebaktian kami mulainya jam 9, jadi ini 2 jam sebelumnya. Dia sudah hadir di gereja, itu satu gereja dia vakum saudara-saudara. Satu gereja, itu gereja kami semuanya karpet, kalau di sini semuanya ubin ya. Di gereja kami semuanya karpet, itu satu gereja kami 2 tingkat, dia yang vakum semuanya saudara-saudara. Dan kalau dia lihat WC-nya kotor, meskipun cleaner sudah datang, itu akan dibersihkan lagi. Di antara kebaktian, antara jam 9 dan jam 11, di antara kebaktian kalau dia lihat ada yang kotor, dia ambil vakum, dia vakum lagi saudara-saudara. Dia berkata kepada saya, Tuhan senang kalau melihat gerejanya ramai dan bersih. Itu kesenangan dia. Kalau dia melihat gereja bersih, gereja ramai, itu dia senang sekali. Seringkali dia foto dari belakang, wah hari ini gereja ramai sekali, banyak sekali orang datang. Puji Tuhan kata dia, saudara-saudara.
apapun dia kerjakan, tidak ada pekerjaan terlalu rendah bagi papa saya. Saya ingat 5 tahun yang lalu kami baru pindah ke gedung yang tempat kami sekarang ada. Dia berkata, saya mau bantu, apapun saya bantu. Saya bilang, nggak usah lah, papa udah ada umur, mungkin cek-cek aja lah. Enggak, saya nggak mau cek-cek aja, saya mau bantu. Saya ada foto satu di mana dia, saya nggak pernah bilang tidak, saudara-saudara. Ya, kita suruh jadi GoFood. Pak, hari ini banyak volunteer bantuin lagi masang karpet. Kita masang karpet sendiri, cat sendiri supaya hemat biaya kan saudara-saudara. Ya, kalau di luar negeri itu semuanya mahal. Jadi volunteer seringkali datang untuk bantu pasang karpet, cat. Saya bilang, Pak, tolong beli makanan di McDonald. Lalu dia pergi saudara-saudara. Jadi GoFood, jadi apapun dia oke. Demi untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Dia ada satu foto lagi, dia pakai leaf blower. Jadi kalau musim gugur, banyak daun di depan halaman gereja, itu dia tiup satu-satu saudara-saudara sampai orang bisa datang dengan nyaman masuk ke halaman gereja dengan bersih. Ya, dia suka main sama anak-anak, dia pakai Dyson kan, vacuum yang cordless, dia suka tembakin anak-anak dengan vacuumnya, sehingga anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu bilang, wah vacuum man katanya gitu. Ini foto dia terakhir saudara-saudara, diambil 2 hari sebelum Father's Day. 2 hari sebelum dia meninggal, 1 hari sebelum dia meninggal, ini tanggal 4 September. Kita bikin foto booth di gereja. Tujuannya adalah supaya keluarga bisa ambil foto sama papanya. Tapi papa saya karena dia sibuk melayani, kami anak-anak juga sibuk melayani, mungkin dia nggak dapat. Adik saya sedang melayani dibikin kopi, saya mungkin sedang khotbah. Dia foto sendiri, saudara-saudara. Foto sendiri. Ini foto terakhir dia. Kematian papa, kesakit hatian yang saya rasakan, saudara-saudara, kehancuran hati, sampai hari ini tidak ada satu hari saya tidak ingat papa saya dan saya menangis. Ini mengingat saya akan jahatnya dosa. Ya. Dosalah yang membuat papa saya mati, saudara-saudara. Kalau tidak ada dosa, tidak akan ada kematian. Benar? Upah dosa adalah maut. Kita semua tidak luput. Kita semua adalah manusia berdosa. Meskipun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, secara tubuh kita akan mati, saudara-saudara. Dan efek dosa itu bukan saja kita alami, tapi dialami oleh semua makhluk Tuhan. Paulus menulis dalam Roma pasal yang ke-8 seperti ini. Sebab aku tahu atau kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Maksudnya apa? Semua makhluk termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk dunia hewan, segala makhluk semua mengeluh. Kita semua merasa sakit bersalin, artinya apa? Itu kita semua merasakan sakit yang sangat sakit sekali. Karena menurut orang sakit bersalin itulah salah satu sakit yang paling menyakitkan. Dan bukan hanya mereka saja. Banyak pendeta-pendeta akan mengajarkan kepada saudara, kalau kita ikut Yesus, kalau kita punya Roh Kudus, hidup kita akan baik, kita akan penuh dengan kemenangan. Lihat apa yang dikatakan Paulus. Bukan mereka saja, tetapi siapa? Kita yang telah menerima karunia sulung roh. Artinya pengikut Kristus kan? Karena hanya pengikut Kristus yang diberi Roh Kudus. Kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tubuh ini seperti kemah kata Rasul Paulus. Ya, penuh dengan segala macam cobaan, godaan. Ini namanya sarx atau kedagingan. Penuh dengan dosa, sakit penyakit, keinginan yang tidak layak, tidak boleh saudara-saudara. Ini kita semua kita alami. Benar gak? Ya, udah menikah tapi masih kepengen dengan wanita lain. Udah cukup makan tapi masih kepengen makan lagi lebih banyak sampai kita gemuk sekali luar biasa. Saudara-saudara, inilah daging kita. Inilah akibat dosa, saudara-saudara. Kita semua mengeluh di dalam hati kita, menantikan pengangkatan sebagai anak, pembebasan roh kita dari tubuh kita. Nah, anehnya dunia yang diakui oleh Musa,
diakui oleh Paulus sebagai dunia yang sangat sulit, dunia yang penuh dengan kesakitan, penuh dengan kekecewaan dan lain sebagainya, penuh dengan kedukaan. Anehnya, Yesus pernah mengajarkan satu kalimat yang membuat banyak orang menjadi bingung. Ini dikhotbahkan oleh Yesus, dikenal dengan khotbah di bukit, khususnya ditemukan di ucapan bahagia, saudara-saudara. Yesus berkata seperti ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Bingung kan? Kok bisa ya? Berbahagialah orang yang berduka cita, saudara-saudara. Apa artinya? Pada saat kita membaca Alkitab, ini saya sengaja kasih satu potong, tapi pada saat kita membaca Alkitab, kita tidak boleh membaca Alkitab dengan sepotong-sepotong. Oke? Orang yang berduka cita itu bisa berbahagia bukan karena kita berduka cita. Berduka cita itu adalah satu kesedihan, saudara-saudara. Berduka cita itu adalah satu pain atau kesakitan. Jadi kita berbahagia bukan karena kita berduka cita, tapi kita berbahagia karena saat kita berduka cita, kita akan dihibur, saudara-saudara. Itu alasan kita bisa bersuka cita. Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itu alasannya, karena kata karena di sini penting. Karena itu menunjukkan alasan mengapa kita bisa melakukan hal yang disebut di bagian pertama. Jadi di ayat 6 misalnya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu berbahagia? Haus dan lapar itu nggak enak loh saudara-saudara. Ya? Orang yang pernah puasa akan tahu, pengen sekali makan. Tapi Yesus berkata, orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan berbahagia karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan itulah yang membuat mereka bahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya. Loh, kok dianiaya berbahagia? Ayat 10. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi alasan kebahagiaan itu ada di bagian kedua dari kalimat ini. Karena itulah Yesus berkata berbahagialah orang yang berduka cita. Karena pada saat saudara berduka cita, saudara akan dihibur. Siapa yang menghibur? Karena kata dihibur di sini adalah kata pasif. Berarti ada oknum yang melakukan penghiburan. Benar? Anak itu menendang bola. Anak itulah yang menendang bola. Tapi kalau kita putar jadi kalimat pasif, bola itu ditendang. Ditendang siapa? Kadang-kadang subjeknya tidak disebut, seperti di sini tidak disebut, karena mereka akan dihibur. Siapa yang menghibur? Yang menghibur adalah Tuhan. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini adalah terjemahan baru, TB. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang bersedih hati, karena Allah akan menghibur mereka. Inilah alasan orang yang berduka atau bersedih bisa berbahagia. Nah, saudara-saudara, saya suka juga terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang menggantikan kata berduka cita dengan bersedih. Karena berduka cita itu bukan hanya dialami oleh orang yang mengalami kematian seseorang yang dikasihi. Bersedih hati itu saya rasa terjemahan yang mungkin lebih pantas atau lebih cocok. Ya. Kita berduka karena banyak hal kan saudara-saudara. Kita berduka karena kehilangan pekerjaan, kita berduka cita karena kehilangan relasi, kita berduka cita karena banyak hal saudara, kehilangan kesehatan. Dan Yesus berkata orang yang demikian akan dihibur oleh Tuhan sendiri. Nah, untuk selanjutnya dengan sisa waktu yang saya miliki, kita akan membahas secara cepat 5 cara Tuhan menghibur hati kita yang berduka cita, hati kita yang hancur. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin mencatat, silakan mencatat. 5 cara Tuhan menghibur hati kita yang hancur. Yang pertama, Tuhan dekat kepada kita. Tuhan mendekat kepada kita. Banyak kita berpikir kalau kita sedang mengalami tantangan, kesulitan, itu Tuhan seakan-akan jauh sekali dari kita. Seakan-akan Tuhan gak peduli sama kita. Seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita gumuli. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa apa yang kita rasakan
dan apa yang sesungguhnya terjadi seringkali tidak sama. Ya, jadi jangan saudara hanya tergantung dengan perasaan saudara saja. Perasaan itu adalah baik, tapi jangan hanya tergantung pada perasaan. Meskipun saudara merasa pada saat engkau bergumul, engkau sedih, engkau berduka seakan-akan Tuhan jauh, tapi kenyataannya Tuhan itu dekat sekali kepada saudara. Mazmur 34 ayat 18 berkata seperti ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau saudara punya anak, ya saya punya satu anak, sekarang umur 16 tahun, tingginya 190 saudara-saudara. Saya bilang, waduh Jaden, kamu jangan tinggi lagi ya. Kalau kamu tinggi ntar miskin susah, saya bilang ya. Ntar naik bus, naik kereta, naik pesawat, kakinya mentok di depan, mesti naik bisnis kelas mahal. Jadi saya, karena Jaden anak satu-satunya, tentu saja saya cinta sekali kepada dia. Tapi tahukah saudara-saudara, kalau Jaden lagi sakit, ya, itu rasanya saya lebih dekat, lebih cinta sama dia. Mungkin saudara-saudara yang punya lebih dari satu anak pernah mengalami ya, saudara punya 3 anak nih, satu lagi sakit. Itu pasti saudara lebih sayang kepada yang sakit. Seakan-akan kokonya, cicinya didiamin dulu. Ini yang penting anak gua sakit harus dilayani, harus didekati, harus dijaga. Bahkan tidur sama anak rela kita. Sampai kita pun mau sakit juga gak apa-apa lah. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan biarin saya aja yang sakit, kasihan anak ini. Benar gak saudara-saudara ya? Kalau anak kita sedang sakit, kita kayaknya lebih dekat kepada mereka. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur. Tuhan itu dekat. Dia cinta kita semua anak-anaknya, saudara-saudara. Itulah karakter Tuhan, ya gak? Tuhan cinta kita semua. Tapi kalau saudara sedang bergumul, saudara sedang hancur hatinya, Tuhan lebih dekat lagi kepada saudara. Kalau saudara mau sensitif terhadap hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Cara Tuhan menghibur hati yang hancur adalah Dia dekat kepada kita. Yang kedua, berhubungan dengan yang pertama, Yesus berduka cita bersama-sama dengan kita. Tahukah saudara bahwa saudara memiliki Tuhan yang tidak jauh tapi yang mengerti segala pergumulan saudara karena Dia mengalaminya sendiri? Yesaya menubuatkan jauh sebelum kelahiran Yesus, dia berkata begini, Ia, yaitu Yesus, dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Perhatikan saudara-saudara, hidup Yesus itu bukan sekali 2 kali sengsara, sisanya dia enak-enakan. Enggak. Yesaya berkata Yesus seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Sekali lagi, bukan sekali-sekali kesakitan. Itu sudah biasa, lapar, haus, capek, ya, takut pada saat dia di Taman Getsemani. Itu biasa diderita oleh juru selamat kita Yesus. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita aja gak peduli sama Yesus, saudara-saudara. Nah, ini Tuhan dan juru selamat kita. Dia mengerti pergumulanmu dan bukan saja dia mengerti. Ini hebatnya. Pada saat kita berduka, dia turut berduka bersama-sama dengan saudara. Di suatu saat dalam hidupnya di dunia ini, dia kehilangan teman baiknya bernama Lazarus. Marta dan Maria juga adalah sahabat baik dia. Di Yohanes 11 dicatat seperti ini. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu ayat 35 ini luar biasa sekali. Maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara-saudara. Yesus tahu gak bahwa sebentar lagi dia akan membangkitkan Lazarus? Tahu gak kira-kira? Tahukah Yesus bahwa dia mampu untuk membangkitkan Lazarus dan dia akan melakukannya beberapa menit kemudian? Kira-kira tahu gak? Tahu ya. Pertanyaan saya yang kedua, kalau Yesus tahu sebentar lagi dia akan membangkitkan Lazarus, kenapa dia masih menangis, saudara-saudara? Kenapa dia masih menangis? Kenapa dia gak berkata kepada Maria dan Marta, udah gak usah nangis Maria dan Marta. Hapus air matamu, jangan bersedih. Sebentar lagi aku akan bangkitkan
adikmu. Kenapa dia nggak berkata seperti itu? Malah terus menangis. Alasannya simpel sekali. Ayat 36, saya tidak tunjukkan di layar, tapi ayat 36 berkata, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Yesus menangis karena dia sayang. Sama Maria, sama Marta, dia sayang kepada Lazarus, saudara-saudara. Dan dia tahu perasaan yang dialami oleh Maria dan Marta, karena itulah dia turut menangis. Itulah alasan kenapa Yesus berduka, saudara-saudara. Karena dia sayang. Jadi saya ingin katakan kepada saudara-saudara sore hari ini, bahwa bersedih, menangis, itu enggak dosa. Benar gak saudara-saudara? Kalau enggak, Yesus berdosa dong, karena Yesus menangis. Menangis itu adalah normal. Rasa sedih adalah normal. Itu adalah anugerah Tuhan bagi saudara, bagi saya, untuk melewati fase-fase hidup, khususnya fase-fase hidup yang sulit di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar untuk tidak menyimpan perasaan kita di dalam. Raja Daud pernah menulis, pada saat aku diam saja, pada saat aku menyimpan semua perasaanku di dalam, makin hancur, makin terpuruklah aku, saudara-saudara. Enggak boleh. Kita nggak bisa bilang ke anak kita, kalau anak-anak kita masih kecil, ayo nak jangan nangis, jangan cengeng. Mari kita belajar, ajar mereka untuk memproses perasaan mereka. Nak, kenapa engkau menangis? Oh, ternyata dia mengalami satu kesedihan. Wah nak, mama juga sedih sama-sama dengan kamu. Itulah yang normal, sama seperti Yesus, saudara-saudara. Ya, bahkan saya katakan seperti ini, kalau saudara tidak pernah bersedih, kalau saudara tidak pernah menangis, mungkin saudara ada satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, saudara out of touch dengan realita hidup. Ya, banyak sekali hal-hal di dunia ini seharusnya membuat kita menangis. Ketidakadilan, kemiskinan. Benar saudara-saudara? Kalau kita melihat kejahatan terjadi, ya, kalau kita melihat anak-anak jutaan yang semestinya bisa ditolong karena penyakit yang simpel tapi harus mati setiap hari, kelaparan, itu seharusnya membuat kita menangis saudara-saudara. Jadi kalau saudara tidak pernah menangis, kemungkinan pertama saudara out of touch dengan realita hidup, atau kedua saudara out of touch dengan perasaan saudara sendiri. Mungkin saudara udah diajar dari kecil, jangan cengeng, nggak boleh seperti itu. Itu mungkin kemungkinan kedua. Atau kemungkinan ketiga, saudara tidak pernah sungguh-sungguh mengasihi. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mengasihi, nggak mungkin sedih saudara-saudara. Kalau saya tidak berhubungan baik dengan papa saya nggak akan nangis, saya nggak akan sedih. Kalau saudara mendengar anak tetangga yang saudara nggak kenal meninggal, saudara nggak akan nangis. Karena apa? Ya nggak kenal, nggak sayang. Tapi kalau anak saudara yang meninggal, kalau orang tua yang meninggal, atau istri atau suami meninggal, it's okay to cry, dan berduka, dan bersedih. Kecuali saudara nggak sayang sama istri, nggak sayang sama suami. Mampus juga lo akhirnya, udah gue doain bertahun-tahun gak mati-mati, mati juga puji Tuhan. Kalau nggak sayang begitu kan saudara-saudara ya. Tapi kalau sayang, nggak mungkin. Kita akan menangis, kita akan bersedih, dan kita tidak boleh berkata kepada orang tersebut yang mungkin dengan maksud baik. Kita akan berkata, banyak orang menghampiri saya, Daniel yang penting papamu sudah tenang bersama dengan Yesus. Saya tahu itu saudara-saudara ya. Saya bukan tidak tahu papa saya sekarang sudah bersuka cita bersama Yesus. Tapi itu tidak cancel perasaan saya kan saudara-saudara. Sama seperti Yesus, dia tahu Lazarus akan bangkit lagi. Tapi dia tetap nangis loh saudara-saudara. Jadi I think poinnya bagi kita semua adalah it is okay. Nggak apa-apa kalau saudara mau berduka, saudara perlu 1 tahun untuk berduka silahkan. Perlu 1 bulan silahkan. Nggak usah kita bilang kalau ada seorang yang anaknya meninggal, jangan kita bilang, oh kamu masih muda masih bisa punya anak lagi. Jangan katakan itu saudara-saudara. Kehilangan seorang anak itu terrible, benar gak? Jangan kita bilang, kamu masih ada 2 anaknya nggak apa-apalah gitu loh. Jangan, oke? Belajarlah kita dari Yesus dan turutlah berduka dengan mereka. Kadang-kadang yang diperlukan hanyalah pelayanan kehadiran. Kita nggak perlu ngomong banyak-banyak, hanya kita hadir, ikut nangis saja. Itu sangat membantu. Baik, waktu saya hampir habis, nomor 3 dengan cepat aja. Tuhan memakai hati yang hancur untuk membentuk kita, saudara-saudara. Seringkali Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata kita. Tuhan ingin membentuk kita,
menjadi orang yang sesuai karakternya dengan Yesus untuk mempersiapkan kita memasuki hidup kekal. C.S. Lewis menulis seperti ini dalam bukunya The Problem of Pain. Allah berbisik dalam kesenangan kita, Allah berbicara dalam kesadaran kita, tetapi Allah berteriak dalam penderitaan kita. Seringkali pada saat kita menderita, disitulah saudara-saudara kita mendengar apa yang Allah ingin katakan kepada kita. Seperti Paulus berkata di 2 Korintus 4, 17, 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudara, kematian, penderitaan mengingatkan kita apa yang penting, apa yang tidak penting dalam hidup ini. Relasi itu penting, kekekalan itu penting, harta tidak penting, saudara-saudara. Banyak hal-hal yang tidak penting, seringkali kehancuran hati membangun karakter kita. Yang keempat, Tuhan memakai hati yang hancur untuk menolong orang lain. Untuk menolong orang lain. Ya, 2 Korintus 1 sampai 4. Tuhan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang paling sanggup menghibur seorang janda? Yaitu seorang janda juga. Benar saudara-saudara? Siapa yang paling sanggup menolong orang yang jatuh dalam narkoba? Orang yang juga pernah terpuruk gara-gara narkoba. Siapa yang paling bisa membantu orang tua yang kehilangan anaknya yang kecil yang mati secara sebelum waktunya? Ya, orang tua lain yang juga pernah kehilangan anak, saudara-saudara. Siapa yang paling bisa membantu orang yang sedang menderita penyakit kanker? Orang yang pernah sakit kanker. Jadi seringkali apa yang menjadi satu keterpurukan bagi kita, kesedihan bagi kita, Tuhan pakai untuk kita bisa menolong orang lain. Pelayanan saudara yang terbesar mungkin akan muncul dari kesakitan saudara. Dan yang terakhir nomor 5 saudara-saudara, saya mengundang tim untuk maju ke depan lagi. Yaitu Tuhan menjanjikan kita hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Paulus mengingatkan kita di 1 Tesalonika pasal yang keempat, bahwa kita boleh berduka, itu normal, anugerah Tuhan. Kita bisa menangis sekali lagi. Tapi kita tidak berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang solid, pengharapan yang kokoh saudara-saudara. Bukan seperti kita mengharap mudah-mudahan besok gak hujan ya, tapi ternyata hujan juga. Tapi ini pengharapan yang dilandaskan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Yohanes 14, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Tahukah saudara bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang permanen? Karena itu bagi orang-orang kaya, orang-orang yang sehat badannya, jangan kau sombong. Dunia ini hanya sementara. Kekayaanmu tidak bisa kau bawa masuk ke kekekalan. Kesehatanmu tidak bisa kamu bawa. Segala sesuatu yang sebaik apapun di dunia ini hanya sementara sifatnya. Dunia ini bukan dunia kita, tapi rumah kita ada di surga sana. Dan Tuhan berjanji di dalam Wahyu pasal yang ke-21 bahwa Dia sendiri yang akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi kursi roda, tidak akan ada lagi kanker, tidak ada lagi namanya encok, tidak ada lagi yang namanya sakit penyakit, tidak ada lagi namanya cerai, tidak ada lagi namanya kematian, saudara-saudara, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang, Allah sendiri akan menghapus air mata saudara dan saya. Itulah pengharapan kita, itulah cara Tuhan menghibur kita. Karena itu, marilah kita tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Dan kalau kau ingin menangis, menangislah bersama Tuhan. Itu sehat, itu normal, Tuhan yang akan memberikan kedamaian yang melampaui akal bagi setiap saudara semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini untuk mengingatkan kita bahwa Bapa kita, Bapa yang baik. Surgawi buatku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka kedua belah tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang gumuli pada saat ini. Tapi saya percaya saya dikirim Tuhan untuk datang ke tempat ini untuk memberitakan satu kebenaran ini kepada saudara. Bahwa apapun yang sedang kau gumuli saat ini, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dan Tuhan sedang menangis bersama saudara. Tuhan memberikan jalan keluar. Kau tidak akan diberikan cobaan melebihi daripada apa yang kau sanggup untuk panggul. Dan Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan. Anugerahnya cukup bagi saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terbuka. Kami datang ke dunia tanpa membawa apa-apa. Kami akan kembali pulang ke rumah Bapa juga tanpa membawa apa-apa. Karena itu Tuhan, biarlah apapun yang sedang kami gumuli pada saat ini, Kau bantu kami Tuhan. Kau hibur hati kami yang sedang hancur. Pada saat kami sedang kuat Tuhan, Kau berikan kami kemampuan untuk menolong orang yang sedang bergumul. Berikan kami juga hati yang sensitif untuk bisa pada saat kami sedang berada di atas membantu orang yang sedang di bawah. Karena kami pun suatu saat akan berada di bawah mengharapkan bantuan dari orang yang sedang di atas. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah segala penderitaan, cobaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir, Engkau selalu dekat, dan Engkau selalu siap untuk menolong kami. Karena itu Tuhan, hibur hati setiap jemaat yang hancur di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi penolong mereka. Tuhan sendiri yang menghapus air mata mereka. Dan biarlah Tuhan kirim kami pulang dari tempat ini membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, urapan daripada Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menyertai keluargamu, kesehatanmu, usahamu, finansialmu, relasimu dengan suami istri, relasi dengan anak cucu. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Dan kami memohon berkat ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Daniel untuk renungan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati dan kita bisa menjadi pengikut Kristus yang tangguh. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto yang sudah melayani hari ini. Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan untuk Natal, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walau pandemi sudah mereda, tapi mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Cika, sampai jumpa lagi di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.